Haleluya. Puji nama Tuhan, selamat malam. Jemaat Mesbah Doa dimanapun kita berada. Shalom. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Kita percaya saat kita datang dalam hadirat Tuhan, kita diberikan kuasa yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru melimpah bagi setiap kita. Amin. Mari bersatu hati di dalam doa. Mengucap syukur untuk segala kebaikan, anugerah, kasih sayang Tuhan. Sampai malam hari ini Tuhan, kami diberikan kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, selalu bersama dengan setiap kami. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, yang selalu menjaga setiap kami Tuhan. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, kami mau datang bersyukur, datang berterima kasih, segala kebaikan-Mu bersama dengan kami senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap hati kami yang terarah kepadamu, layakkan setiap kami saat kami datang kepadamu Tuhan, keberi yang terbaik karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini syukur kami Tuhan. Haleluya. Datang bersyukur, datang menyembah, masuk dalam hadiratnya Tuhan. Amin. Malam hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dalam hadirat-Mu, temukan wajah-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami mau malam hari ini Tuhan. Kami percaya Kau limpahkan kekuatan baru, rahmat yang baru Tuhan. Sungguh kami percaya dalam hadirat-Mu kami peroleh kesembuhan. Bahkan mujizat Kau nyatakan Tuhan. Sungguh hati kami percaya Tuhan, dan kami mau katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Amin. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sungguh kami percaya. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada di dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Satu kali lagi kita menyatakan dengan iman percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Malam hari Tuhan, kami mau percaya Tuhan. Sebab firman Tuhan tertulis, asal kami menjamah jubah-Mu saja Tuhan, kami akan sembuh. Malam hari Tuhan,
Kami mau ngambil keputusan iman, percaya kami kepadamu. Asal kami percaya kepada Tuhan, sakit kami disembuhkan. Setiap beban berat kami peroleh perhiburan daripadamu Tuhan. Saat jalan-jalan kami tertutup sekalipun, Kau sanggup membuka jalan yang baru bagi setiap kami yang percaya malam hari ini Tuhan. Sebab sungguh tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami anak-anak yang disayangi oleh-Mu Tuhan Yesus. Asal kami mau percaya kepada Tuhan Yesus malam hari ini, Kau sanggup membuka yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau Allah yang ajaib, heran perbuatanmu Tuhan. Hati kami percaya kepadamu Tuhan. Dan kami mau katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Orang-orang yang percaya bersama, angkat tangan kita tinggi bersama, katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Sekali lagi nyatakan bersama, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada di dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Kami terima kesembuhan, kami terima mujizat, kami terima jalan terbuka malam hari ini Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, selama kami menyembah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, kami menjadi umat-umat pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan malam hari Tuhan. Dan sama-sama kita mau katakan dengan iman percaya. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Katakan bersama, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Kami percaya selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Orang-orang pemenang, sama-sama kita mau katakan lebih. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada
mujizat setiap hari. Dengan lembut sama-sama katakan, selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. kami percaya Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan, Engkau kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Kami mau merenungkan firman-Mu, mendengarkan kesaksian. Biarlah iman kami boleh semakin dibangkitkan, sebab Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Selamat malam saudara, puji Tuhan, kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam hari ini. Dan saya percaya kita semua tentunya dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk dan terus kirimkan kesaksian saudara yang saya percaya akan menjadi berkat buat kita semua. Shalom, selamat malam Ibu Pendeta Debbie Basjir dan seluruh tim Mezbah Doa. Kenalkan, nama saya Shirley dari Jambi. Umur saya 36 tahun dan saya jemaat setia Mezbah Doa dan juga Mezbah Syukur bahkan sejak 2021. Saya mau bersaksi Bu atas mujizat Tuhan yang boleh Tuhan Yesus nyatakan untuk mertua saya yang laki-laki. Jadi mertua saya ini sakit ya, dan dia mengalami sakit tumor usus, prostat, batu di hati, batu di ginjal, juga di empedu. Dan dokter menyarankan agar mertua saya itu segera dioperasi. Ya, akhirnya kami berusaha untuk mengurus semua kelengkapan karena rencananya operasinya pakai BPJS. Ketika semuanya sudah diurus dan tinggal beberapa hari lagi mertua saya ini mau dioperasi, beliau mengatakan bahwa saya tidak mau dioperasi karena saya merasa saya sudah sembuh ya, tidak sakit lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa tanpa ada rasa sakit apapun atau keluhan sedikit pun ya. Dan mertua saya benar-benar disembuhkan Tuhan. Melihat hal ini iman saya semakin percaya, saya semakin bertumbuh, dan saya percaya Tuhan Yesus itu ajaib dan Tuhan itu dahsyat kuasanya. Sekian Ibu, terima kasih. Biarlah semua yang mendengar kesaksian ini imannya semakin teguh dan bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin saudara ya. Kita percaya bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan, maka Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara, bahkan memberi kesembuhan. Ya, kita terus berdoa biarlah iman kita hari-hari ini diteguhkan saudara, bahkan lewat kesaksian yang kita dengar, kesaksian itu menambah iman kita di hadapan Tuhan. Karena itu terus kirimkan kesaksian saudara untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Iya, dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kita masih ada di Pengkhotbah pasal yang pertama. Ya, kemarin tentang bagaimana Raja Salomo menulis ya pengalaman hidup dan kisah hidupnya. Dia berkata bahwa segala sesuatu itu kesia-siaan. Ya, dan apapun yang dikerjakan tanpa takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan akan menjadi sia-sia. Dan sekarang kita lanjutkan Pengkhotbah masih di pasal yang pertama. Sekarang kita masuk ayat yang ke-12. Ya,
Judul perikopnya adalah pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Ayat 13, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Salomo berkata, aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Ya, segala yang terjadi di bawah langit ini adalah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia hanya untuk melelahkan diri. Saudara, apa yang dimaksud oleh Salomo dan dia menulis hal ini? Ya, dia mencoba melihat segala yang dilakukan oleh manusia di bawah matahari ini. Semua pekerjaan-pekerjaan yang diberikan itu ternyata, ya, dia berkata itu hanya untuk melelahkan diri saja. Ya, Salomo ini sambil menulis tentang kehidupannya sendiri, dia menemukan bahwa tidak ada keberhasilan atau hikmat yang dapat membuatnya benar-benar bahagia. Karena hikmat yang sejati itu hanya terdapat dalam Tuhan. Dan kebahagiaan yang sejati itu hanya berasal dari hidup yang menyenangkan Tuhan. Dia mencoba menyelidiki dengan hikmat manusia, dengan kepandaian manusia. Ya, apa yang dilakukan oleh manusia di bawah matahari ini, pekerjaan, ternyata itu semua hanya usaha melelahkan diri. Ya, dan tidak dapat apa-apa. Ya, memang kalau kita melakukan semua di luar Tuhan, maka tidak ada kebahagiaan apa-apa. Iya, kalau kita melihat di sini Salomo berkata bahwa ayat yang ke-14, aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, dia berkata bahwa dia mencoba memahami apa sih yang manusia kerjakan di bawah matahari ini, apa sih yang orang lakukan, segala jeripaya, segala usaha, ya, orang bekerja, ya, orang mencari uang dengan segala perbuatan yang dilakukan manusia di bawah matahari di bumi ini. Tapi lihatlah, dia berkata bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ya, angin itu nggak mungkin dijaring, ya, karena namanya juga angin, tidak berbentuk. Dia menggambarkan seperti itulah, saudara, kehidupan orang-orang yang hanya bekerja dengan hikmat. Salomo mencoba mengerti apa sih yang manusia kerjakan itu. Bayangkan kalau orang itu bangun pagi sudah pergi bekerja sampai larut malam pulang ke rumah. Ya, kalau ditanya dia bilang, ya, saya mencari uang untuk kehidupan di dunia ini. Tapi kan pada akhirnya ketika kelak satu saat dia mati juga dia tinggalkan semua. Bahkan banyak orang yang mencari uang, akhirnya dia mengumpulkan uang, mungkin dapat ratusan juta atau miliaran. Tapi ketika akhirnya dia sakit karena dia terlalu lelah, akhirnya dia menghabiskan seluruh kekayaannya. Bahkan tidak jarang kita melihat ada orang jual rumah, jual mobil, jual segala-galanya untuk berobat, saudara. Ya, ini yang dimaksud oleh Salomo. Dia mencoba memahami dengan hikmat. Ya, apa sih yang manusia cari di dunia ini? Bahkan apapun yang kita dapatkan di dunia ini itu dia bilang adalah kesia-siaan dan adalah usaha menjaring angin. Ayat 15 dia berkata, yang bongkok tak dapat diluruskan dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Yang bongkok itu tidak dapat diluruskan dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Artinya yang bungkuk tidak dapat diluruskan dan yang tidak ada itu tidak dapat dihitung. Ini merujuk kepada segala kekacauan, kebingungan yang akhirnya kita akan alami karena pertanyaan yang tidak terjawab dalam kehidupan ini. Ya, ada banyak hal yang nggak bisa kita jawab dalam hidup ini. Ada banyak hal yang bahkan nggak bisa kita mengerti. Seringkali kita lihat ada orang jahat tapi kok kayaknya kaya, sepertinya diberkati. Ada orang yang sungguh-sungguh tapi kehidupannya begitu, dia malah kena sakit dan lain sebagainya.
Ada begitu banyak hal yang dalam hidup ini kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa pahami, bahkan dengan hikmat. Dan itu hanyalah rahasia Tuhan. Ya, dan semua memang kita nggak bisa pahami apa-apa pun, saudara. Ayat yang ke-16, aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku, dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Salomo berkata bahwa lihat, dia punya banyak hikmat, lebih dari raja-raja yang pernah ada, lebih dari ayahnya Daud, bahkan dari semua raja-raja di Yerusalem. Bahkan kita tahu doa Salomo ketika dia akan diurapi menjadi raja, doanya cuma satu, Tuhan beri aku hikmat. Salomo gak pernah meminta kekayaan, dia gak pernah meminta kedudukan, yang dia minta sama Tuhan hikmat. Untuk apa? Untuk memahami segala macam hal. Tetapi ternyata dengan hikmat yang dia punya pun, dia bilang ternyata tidak semua hal bisa dia pahami. Ada begitu banyak hal yang gak bisa diluruskan, ada begitu banyak hal yang tidak ada jawabannya, ada begitu banyak hal yang tidak ada alasannya, tapi itu terjadi dan hanya Tuhan yang tahu. Ayat 17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Salomo sudah mencoba membulatkan hatinya untuk memahami semuanya. Dia mencoba memahami hikmat, dia mencoba memahami pengetahuan, bahkan kebodohan dan juga kebebalan. Bahkan kita tahu Salomo melakukan banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, saudara. Dalam kebodohannya, dalam kebebalannya, dia jatuh dalam berbagai hal, dalam dosa. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Ternyata juga semua itu kesia-siaan. Ayat 18, karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Artinya apa, saudara? Sehebat apapun kita mengejar sesuatu di dunia ini, kita gak bisa tahu segala hal karena kita manusia yang terbatas. Salomo sedang berusaha menjelaskan, sehebat apapun manusia, sepintar apapun kita, tidak semua hal bisa dijelaskan. Kita punya pengetahuan yang terbatas, dan disitulah kita butuh Tuhan, karena tidak semua kita tahu, karena tidak semua hal bisa kita pahami, karena ada begitu banyak hal yang tidak ada jawabannya dan kita tidak bisa mengerti. Tapi dari sinilah ketika kita tahu kebenaran ini, maka disinilah kita hanya bisa membutuhkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan sungguh-sungguh percaya pada hikmat Tuhan. Ketika bahkan engkau tidak mengerti kenapa engkau mengalami masalah ini, engkau bertanya, Tuhan, rasanya saya itu gak buat dosa, tapi kok saya mengalami begini, rasanya kok saya sudah mau sungguh-sungguh, dan engkau tidak menemukan jawabannya. Ya, itulah yang namanya kesia-siaan, kita gak bisa ngerti. Tapi dari semua itu kita bisa berkata, Tuhanlah yang tahu dan hanya Tuhanlah yang maha tahu. Hikmat manusia, kesia-siaan. Kepandaian, pengetahuan yang banyak tidak akan mampu membuat kita bisa menjawab segala perkara dalam hidup ini. Hanya Tuhanlah yang sanggup, dan hanya Tuhanlah yang punya alasannya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh berusaha percaya kepada Tuhan, mengejar Tuhan, kehendak Tuhan. Lebih daripada pengetahuan, lebih daripada hikmat manusia, kita mau mengejar ya perkenanan Tuhan, agar apapun yang terjadi di hidup kita, kita harus percaya bahwa Alkitab berkata Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Walaupun kita belum mengerti, walaupun kita tidak tahu jawabannya, tapi percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami merenungkan firman Tuhan malam ini lewat kitab pengkhotbah. Kami menyadari seperti halnya Salomo, dia mencoba mengerti semua hal, tapi ternyata ada banyak hal yang tidak dapat dipahami sebagai manusia biasa. Disitulah kami menyadari kami perlu Tuhan, kami perlu firman Tuhan supaya semuanya tidak menjadi kesia-siaan. Karena ada begitu banyak hal yang tidak dapat dimengerti, tidak dapat dijawab dengan pikiran manusia. Ada begitu banyak hal yang kami
kami tidak menemukan pengertian di dalamnya. Tapi disinilah kami harus sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan pegang kendali dan hanya firman Tuhan yang sanggup memberi pengertian kepada kami, bahwa tidak semua hal bisa kami pahami, tapi Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Ajar kami menjalani hidup ini dengan iman yang percaya pada Tuhan. Lebih dari segala kesusahan penderitaan kami, biarlah kami percaya. Bahkan mungkin hari-hari ini ada di antara anak-anakmu yang tidak mengerti, belum menemukan jawaban dari setiap proses hidup kami. Biarlah kami tetapkan hati untuk tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu malam ini ikut mesbah doa. Yang sakit Engkau sembuhkan, jamaah yang terbaring di rumah sakit, di rumah, kesembuhan yang dari Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap anak-anakmu Bapa yang hari-hari ini dalam pergumulan keluarga, rumah tangga. Tuhan jamah dan pulihkan. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, orang tua bertobat, keluarga kami dipulihkan Tuhan. Tuhan juga memberkati semua Tuhan mereka yang mengalami masalah keuangan. Mungkin hari-hari ini terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Ajar kami mengharapkan Tuhan, bukan berharap pada manusia, tidak meminta pertolongan pada manusia, tetapi hanya duduk di kaki Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ajar iman kami terus bergantung kepadamu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Mereka yang hari-hari ini Tuhan sedang berusaha keluar dari ikatan-ikatan dosa, Tuhan jamah dan lepaskan. Setiap mereka yang mungkin hari-hari ini juga Tuhan sedang ada dalam persoalan-persoalan yang pelik, yang tidak ada jalan keluar, begitu rumit mungkin. Kami percaya Tuhan tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Engkau juga memberkati Tuhan setiap anak-anakmu, mereka yang terus mencari perkenananmu Tuhan. Engkau jamah, berkati Bapa untuk setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Buat anak-anak kami, biarlah mereka mendapatkan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Semua Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Kami berdoa mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Engkau memberkati Indonesia. Lawat bangsa ini, biar hujan pertobatan tercurah. Mulai dari para pemimpin, Bapak Presiden, wakilnya, seluruh jajaran kabinet menteri yang ada, pejabat yang ada, dari pusat sampai ke daerah-daerah. Beri roh takut akan Tuhan dalam hidup mereka, agar mereka tahu bahwa setiap jabatan yang diberi adalah tanggung jawab di hadapan Tuhan. Berkati bangsa Indonesia Tuhan dalam setiap prediksi-prediksi yang akan terjadi ke depan. Kami tahu dan percaya Tuhan mempersiapkan anak-anakmu, umatmu, anak-anak kesayanganmu, dan Tuhan Engkau yang pegang kendali atas hidup kami. Kami semua berserah ke dalam tangan Tuhan. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terutama negara-negara di Timur Tengah yang sedang ada dalam pertikaian perang. Biarlah kedamaian yang dari Tuhan turun sehingga hujan pertobatan tercurah mulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Beri kesempatan orang bertobat di hari-hari terakhir ini, agar nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel. Yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya